lillahi wahdah mawsufun bi kulli kamalin laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal ghadiyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu bil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratul muhtaram al mukarramun, para sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para habaib, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak instansi dari instansi pemerintahan Forkominda, Bapak atau PJ Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, dalam rangka mensyiarkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, khususnya Desa Dukuh Maja seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita sempat masih berkumpul yang demikian, walaupun sudah jam 12 ke atas, masih semangat dan giat menandakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan jajaran yang pernah ditanyakan oleh sahabat Anas bin Malik, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya balik kepada sahabat Anas, madatalah, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi yaumil qiyamah? Tidak, belum ya Rasulullah, terkecuali aku ini mencintai modal saya. Saya mencintaimu dan saya mencintai Abu Bakar dan saya mencintai Sayyidina Umar, artinya sahabat. Hanya itu yang amal saya, tidak besar sholat saya, tidak puasa saya. Maka Rasulullah terus menjawab, almar'u ma'aman ahbabtah. Kelak manusia itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita sepakat kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada contoh-contoh orang yang alamat cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada para sahabatnya. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta sahabatnya, pasti cinta kepada pewarisnya adalah para ulama. Kalau cinta kepada para ulama, para sahabat, pasti cinta kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiga ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tanda alamat cinta kepada Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahli bait Nabi, cinta kepada para ulama, cinta kepada para auliya.
Bila mana cinta ini kita selalu berkembang, insya Allah akan memperekat, akan mempertingkatkan keukhuwahan kita di antara sesama kita, akan meningkatkan ibadah kita karena kita selalu akan meniru perilaku apa kepada orang-orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian ihya sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan riwayat Kanjeng Nabi. Kita tidak akan kepareman obor, tidak kepaten obor. Dengan kita meriwayatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tambah kita mengenal lebih jauh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar mengenal Rasulullah Rasul dan Nabi secara keimanan, tidak, tapi akan lebih jauh kenal kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Seseorang yang telah didatangkan kepada kita semuanya, didasari dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita artikan pada bahasa Jawa, laqad ja'akum, teman-teman ingsun nekakaken marang sliramu, sliramu iku rasulun, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, disebut pangkatnya. Allah Ta'ala itu memerintah dan mengangkat seseorang yang jadi utusan bukan sekadar sebatas Rasul, tapi sifatnya itu telah dicontohkan, dipaparkan kepada umatnya. Apa diantaranya sifat Rasulun min anfusikum, dari kalian manusia, bukan jin, bukan manusia. Manusia yang mempunyai sifat azizun, orang yang sangat peduli, orang yang sangat berat. Karena apa? Alaihi ma anittum, hatinya tidak tega apabila melihat keberadaan umat itu sendiri. Sangat berat rasanya untuk menanggung umat tersebut, dan selalu akan menjaga kepada keberadaan umat dari dunia ini sampai akhirat nanti. Nah, diringkas oleh Allah Ta'ala, mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sumbernya cuma apa diantaranya? Bil mu'minina raufur rahim. Dua asma Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim. Kapan kita akan bisa meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu cintanya, begitu sayangnya kepada umatnya, sampai bangun dari kubur saja yang ditanyakan bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku. Maka padahal malaikat Jibril sudah menjemputnya dengan pakaian-pakaian dari jannah yang luar biasa, Rasulullah tidak mau memakainya. Yang ditanya kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku. Kalimahnya simpel, kaifa ummati. Tapi kalau kita terjemahkan lebih jauh, pastinya kita akan berbicara. Kita akan berbicara. Apa diantaranya? Sejauh mana tanggung jawab kita? Karena kita itu mendapat warisan dari baginda Nabi, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita tanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita saling mencintai di antara sesama kita? Apakah kita menjadi umat apa yang selalu memberikan keberat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita akan menjadi umat yang selalu membahagiakan, bukan menyusahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dikira Rasulullah di dalam kuburnya itu tidak melihat keberadaan umat? Hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Hidupku, ketika hidupku untuk kalian baik semuanya. Ketika matiku pun di dalam barzah untuk kalian baik semua. Bagaimana tidak ketika umat itu baik, kompak, rukun, luar biasa, saling menasihati, saling mengayomi. Allah Ta'ala memberikan tahu kepada, itulah umatmu ya Habibi. Tapi ketika umatnya mudah dipecah belah, jangan tanya. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, itulah umatmu beradanya kok begitu ya Muhammad. Rasulullah susah. Nah kita ini apakah menjadi umat yang akan selalu menyusahkan baginda Nabi SAW? Apa yang harus kita berbuat?
Apa yang harus kita perbuat? Ayo kita kembali kepada sabdanya Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala apa di antara sabdanya, katakanlah wahai kekasihku, bila mana kalian cinta kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah cinta kepada aku ada mandatnya. Rasulullah diberi mandat oleh Allah Ta'ala dengan kalimahnya mufrad, tidak menggunakan kalimatul jamak. Fattabi'uni, ini hebatnya. Ikutilah aku, bukan ikutilah kita, bukan ikutilah kami, tapi tandes. Ikutilah saya. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerti mencintai kepada Allah dengan pintunya adalah Rasulullah, kita pun akan tahu makna apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata orang ahli nahwu kalau tidak salah, kalimatul hudan kalimatul masdar. Kalau di masdar mesti memerlukan fa'il. Nah, fa'ilnya siapa? Dzalikal kitab? Tidak. Yang dituruni tempatnya, turunnya dzalikal kitab siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hudan adalah fa'ilnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Akan menafsirkan Quran tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, repot. Jadi kalau kita mau menafsirkan Al-Quran ya adalah harus lewat pintunya. Siapa? Itu yang pintu yang diturunkan kepadanya adalah baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Nanti tahu apa yang sebenarnya makna lil muttaqin. Yang dicontohi oleh siapa? Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang ringan saja. Orang kalau tiap sholat harus ambil air wudu. Apakah wudhu kita itu hanya mentaati karena perintah, karena fard untuk sholat? Dan tidak, apakah wudhu kita mencapai batiniahnya atau tidak? Kalau sewudhu kita mencapai batiniah, dunia ini aman. Tidak usah yang tinggi-tinggi lah pelajaran ini. Ambil dari air wudhu saja, luar biasa khasiatnya. Apa diantaranya? Ketika kita berkumur sunnah, itu bukan wajib. Membasuh tengkuk sunnah, itu bukan suatu yang wajib. Membagi dok ini tengkuk niku. Nah, sing wajib napa dia niat loro mbah rai. Nah, yang dicuci muka kita ini ada bagian yang walaupun tidak termasuk bagian udwan minar ra'si, tapi udwan minal wajhi, anggota dari kepala muka, termasuk mata, termasuk hidung, termasuk mulut. Ini kena air wudhu tidak kalau diwudhui? Terkena? Terkena. Nah, berapa kali kita wudhu? Setiap hari. Kalau sholatnya 5 waktu, ada yang mudawamatil wudhu, tidak pernah batal wudhu. Walaupun tidak pernah batal wudhu, supaya mendapat pahala napa syukrul wudhu lagi, walaupun belum batal, untuk menambah pahala syukrul wudhu. Itu diantaranya. Nah, kalau kita air wudhu tersebut sampai yang satu wudhu 3 kali basuh muka, berarti kalau 5 wudhu berarti 3 kali 5 alias 15. Satu hari membasuh muka 15 kali. Kalau 1 bulan 15 kali 30 hari, berarti berapa? 450 dibagi 60 berapa? Coba ya 75 itu jam setengah. Ya, sholat kita itu kalau nanti dulu bersolat kita itu 5 menit paling lama itu 5 menit. 5 menit per sholat itu ngetop luar biasa. Jadi sholat khusyuk ibu kayak apa ya. Padahal kena mercon menjeblok kaget. Ini karena kita khusyuk, makanya kita temenanan berdor jigerate ya.
Itu. Lah 5 menit sholat kita. Sholat kita 5 menit kali 5 waktu. Berarti 25 menit. 25 menit kali 1 bulan. Berarti 750 menit. 750 menit dibagi 60. Berapa? 12 jam setengah. Niku umure nyong setak sing sewulan njalakaken salat lamun dihitung waktu mung 12 jam setengah sing sebulan. Nah kalau 1 tahun berarti setengah hari, 12 jam setengah berarti kan setengah hari kali 12 6 dina. Umure nyong setahun mung 6 dina sholat. Niki hitungan waktu. Niki belum dipotong masa akil balik. Umpamane nyong kabeh diparing umur ya muga-muga dawa panjang umure kabeh. Cuma ini hitungan. Umpamane umure 60 dipotong 15 tahun masa akil balik. 45 tahun berarti 6 dina ping 45 dina mung 270 dina umur 20 tahun diringkes waktune kanggo salat tok mung 270 dina liyane kanggo apa? Tuli ajibe jaluke surga 270 dina orang aja ngakal loh. Jadi modalnya 1 juta jaluk batine 1 triliun. Ya mumet dosen. Niku 1 contoh. Tapi sholat kita itu hitungan waktu banyak yang tidak masuk akal. Tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa, bisa mengambil rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sebab dengan amal soleh. Dengan wudhu itu tadi diantaranya syaratnya sholat. Menggunakan air wudhu. Sholatnya sudah istimewa. Nah kita bertanya wudhunya kembali tadi. Sudah sejauh mana kita menggunakan wudhu tersebut? Itu yang kita tanyakan. Apa hasilnya membasuh muka? Apakah hanya hasil bersih saja mukanya? Kalau orang yang tahu mencapai batiniahnya dalam wudhu mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Semakin tawadhu, rendah hati, tidak egoismenya tidak ada, hatinya ikut bersih luar biasa dengan berkah air wudhu tersebut. Sebab sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang membasuh air wudhu maka keluar beberapa dosanya dari mukanya. Itu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka semakin bersih semakin tawadhu, luar biasa. Tidak menonjolkan siapa aku. Penyakit anania itu paling berbahaya, paling repot sendiri penyakit anania. Kalau bahasa sekarang anania ateisme. Dengan barakatul wudhu kita semakin ada masa. Selain daripada itu, nih mata yang terkena wudhu. Sejauh mana mata kita sudah dibersihkan oleh sebab air wudhu? Kena. Ada filternya atau tidak? Atau suka melihat kejelekan orang lain? Kebenaran dia kekurangan si anu kena modal ya. Jabu modal apa yang orang perlu ya. Yang mungkin kayak habis huruf rahasianya wong kaya ngomong. Sing diomong akhinal mukmin, sing ngomong akhinal mukmin, akhirnya akhul mukmin ning ndi? Yang kita buka aibnya saudara mukmin kita. Air wudhu. Tapi kalau kita punya filter, aibnya kancane mukmin. Kanca mukmin di Indonesia itu ada 2 persaudaraan. Yang pertama adalah saudara seagama, sebangsa, setanah. Yang saudara yang kedua adalah sebangsa setanah air.
bukai wong Kristen, Buddha, Hindu masa bodoh, nyong weruh kae wong Indo. Selesai. Kalau kita melihat Indonesia itu besar, tidak melihat si A, B, C. Itu bangsa kita. Lebih-lebih mukmin. Kita mampu menutupi aibnya saudara-saudara kita mukmin atau tidak, atau kita dengan modal tahu aibnya saudara mukmin kita buka untuk kepentingan. Kita harus tahu di sinilah orang yang bisa menutupi aibnya saudara mukmin diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah kangelan sing temenanan iki nemu rezeki nomplok. Kayak ya siapa yang dilakukan oleh Khotibul Asom. Namanya Syekh Khotibul Asom itu tadinya bukan asom. Maknanya asom budak. Ya. Karena apa disebut budak? Ana wong bertamu ning omahe wong lemu ketidur, ngemunggah bal-balan bocor di sore. Prot. Entut kasare wong ngomong lah. Kayak apa wirange? Ya Allah, ya Allah. Wis tersipu-sipu, suara nentute gede maning. Raine pucet. Khotibul Asom tahu kalau orang itu malu luar biasa. Assalamualaikum. Ora dijawab karo Syekh Khotibul Asom. Assalamualaikum. Sampai keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu itu tadi langsung mukanya merah. Alhamdulillah. Apa? Berarti nyong mau ngentuk ceruk ya ora krungu sebab nyong gembor kayak kowe. Sangat ora krungu. Maka dijuluki Khotibul Asom budak kaya niku. Budeke bakal Syekh Khotib tidak betuli, tidak budak. Nyong kangge nutupi saudaramu, min lho itu hebatnya. Supaya ben aja wirang primen, ora wirang kowe didol nggo mencari keuntungan. Lah inilah niku barakah saking napa? Nih mata bisa menutupi, sekali lagi kita omongkan, bisa nutupi aib kancah mukmin, aib bangsa. Yang kedua, mata ini, telinga juga kena air wudhu jadi syarat ngembah kuping, anggota minal aduan. Punya filter beli kupingnya. Aja ngrungu sing kanak cus manak, sing kurung kanak cus meneh. Seneng lamun ninggal umat niku pecah belah. Seneng kalau melihat bangsa ini pecah belah. Nah, itulah. Jaga filter niki napa walih lebih-lebih akan menghadapi 24. Pilihan boleh beda, partai boleh beda. Bendera partai boleh beda. Ingat, sebesar apapun partai Indonesia lebih besar. Betul? Nah, kan ngoten kan. Silakan. Bendera partai sepirang-pirang, oh apa-apa wong partai jangan ngajak demokrasi. Tapi ingat, merah putih cuma andai kata merah putih diganti rela atau tidak? Kowe arane bangsa sing urip kaya kowe. Arane duwe nasionalisme sing kuat temenan. Kaya niku kok. Niku kuping saged dadi filter. Apa di zaman saiki anak berita sengaja kanggo goyahaken. Nah, kita jangan terpancing dengan masalah hoax dan lain sebagainya yang berakibat mecah belah umat, mecah belah bangsa. Niku pinggih apa maning wong ahli toreko, wis wong ahli toreko melu Naqsyabandiyah atau melu toreko Jamiul Badan dikir. Nah, kupingnya melu dikir illallah la illallah. Ya. Terus bagaimana mancing toreko bukan sekadar nyong masuk toreko. Toreko napa? Toreko niki boleh luar biasa. Tapi tarekat itu bisa mewarnai batiniahnya tidak. Batiniah ini tempatnya segala macam-macam penyakit. Takabur gone ati, sombong gone ati, rumangsa alim dewek gone ati, rumangsa bener dewek gone ati, hasud dengki kabeh gone dan ati. Kapan bersihane? Kon wudu bendina dibersih raine, kupinge, matane, cangkeme sak piturute dibersih. Lah kapan bersih atine?
Kanggo bersiap ini satu, nopo? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bersiapkan hati. Di samping kita zikir dalam tarekah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rumangsa dipersani dipidhanetaken dening Allah taala, rumangsa dirungu, diperwangsa didengarkan oleh Allah taala. Kalau merasa dilihat oleh Allah taala, didengarkan oleh Allah taala karena barakatu zikir, lisannya pun sudah terlatih zikir. Lisan nganggo kelambi dan sebagainya, kalau sudah biasa ikut sunnah kanjeng Nabi nganggo kelambi, tangan dingin, muncul iwa. Lisan pun sama, biasa dilatih la ilaha illallah, dilatih subhanallah, salawat dan lain sebagainya. Pelaku orang nganggo sandal kepidek puntung rokok, panasnya kayak apa. Tapi kebiasaan zikir, kebiasaan tasbih, begitu mencot panas subhanallah. Mangan mesti nikmati ya Allah, alhamdulillah. Diparingi nikmat gimana? Alhamdulillah betulnya. Tapi sing kebiasaan ini ingon-ingon sikil papat. Kebiasaan. Atau lain kata dari itu, dancuk memang. Ya keluarnya dancuk, sudah kebiasaan. Kalimat yang tidak baik. Tapi coba biasa salawat Nabi, belajar tasbih, insya Allah karena sudah terlatih. Nah itulah. Telinga ini juga sama, peranan bagaimana kita dilatih, dan mulut kita juga sama. Kita berbicara tidak menyakiti antar mukmin, akhul mukmin, al muslim, akhul muslim. Kita tidak menyakiti sebangsa setanah air. Bagaimana kita menjaga tutur lisan? Aman dunia ini, tidak repot. Maka dari itu inilah perlunya kita selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Bila mana kita selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, kita akan tahu begitu hebatnya wudu itu baru wudu, belum lain-lainnya. Maka dari itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sudah cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Cintanya kepada para ulama, para habaib, para aulia luar biasa, tambah semakin kuat imannya. Itulah sebab terakhir Rasulullah sabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ning cinta nih karo Kanjeng Nabi temenanan, imannya semakin kuat. Lamun cinta nih karo Kanjeng Nabi ngambang, ya minal ngambangin. Ya, gitu. Makanya cinta kepada Rasulullah temenanan, imannya semakin kuat. Dengan apa? Dengan mendengarkan pengajian maulud, mengikuti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira nyok-nyok kabeh lamun selawat, apalagi kalau mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah alaika. Ingat kalimatnya kalimat muhattab kepada alaika. Kita pakai contoh sing gampang banget. Ngomong ning dulure nyang dhewe, ya bulan. Ya tamani ya. Sopan boten ngoten niku. Boten. Ya tamani. Mestine ning ngadep-adepan. Lah kowe kalimah mukhatab ngungguli kowe. Seolah-olah Kanjeng Nabi kayak hadir dan ngajeni. Lamun bisa selawat kayak niku luar biasa. Selalu kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Do waktu baca selawat, salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqi alaika wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung di Kanjeng Nabi. Biasa terlatih. Dan waktu kita mahalul qiyam, kita merasa bahwa Rasulullah seperti di depan kita. Kalau sudah kita merasa Kanjeng Nabi selalu di depan kita, ya luar biasa, terlatih. Demikianlah. Makanya kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya nyong dari Kanjeng Nabi kayak gitu. Tapi ada kalanya oknum-oknum memanfaatkan hadis niku wau dibalik maknanya. Oh lamun kayak gue apa nggosi imane
wong Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya jauhkan kecintaan umat karo nabine mengko gampang dihancuraken. Diadoaken demene karo nabine, diadoaken demene karo ahlul bait, diadoaken demene karo para ulama, diadoaken demene karo para aulia, mengko umat bisa dihancuraken. Semoga namun kawan menghancuraken pemerintah, jauhkan kepercayaannya kepada pemerintah, bikin hoax dan lain-lain dan sebagainya supaya tidak percaya kepada pemerintah. Cari segala kesalahan apapun, orbit nanti kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita, digembosi terus dan begitu nanti bangsa ini mudah, pemerintah ini mudah dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Jawab yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.